Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Julfa Alfiadi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman biar dapat video-video baru dari saya. Kali ini saya lagi mengerjakan transmisi punya Pajero Exit. Kendalanya ini dia kalau bikin jalan dia itu ada hentakan ya. Kalau di D itu posisinya agak delay, di R dia itu ada nyentak sedikit. Perpindahannya ini nyentaknya itu di 2 ke 3 ya. Itu ada hentakan sedikit. Biasanya Pajero ini halus, ini ada hentakan. Kita bongkar apa aja yang rusak. Tonton terus di channel Julfa Alfiadi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman biar dapat video-video baru dari channel saya. Ini proses pembongkaran body valve. Ini kita buka dulu karternya. Dari transmisi ini mirip sama yang Dakar. Bedanya ini Dakar itu ada tambahannya, kalau yang Exit itu banyak yang kosong, tempat-tempat yang kosong itu banyak. Dia itu speednya ada 4 ya, cuman speed 4 speed. Kalau yang Dakar 5 speed. Ini kita nyopot kabel-kabelnya, sensornya. Ini sensornya ini bacanya buat baca pressure oli ya. Ini pegangan selektor. Ini kita buka bautnya, baut 10. Body valve-nya cukup simpel, gak terlalu ribet-ribet banget. Dia ini solenoidnya kalau yang Exit ada yang kosong ya, itu ada yang kosong. Kalau yang Dakar itu full kalau yang Dakar, karena dia itu 5 speed. Ini akumulatornya dia pengguna teflon ya, nggak pengguna seal. Ini kalau turun body valve, kalau pas ada di mobil itu agak susah. Itu yang saya tunjuk tadi itu ada rumah lagi ya kalau yang Dakar ya. Kalau yang Exit itu nggak ada, kosong. Ini pembongkaran kopel atau pantatnya. Kok di sini bilangnya pantat. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu, coba komen. Ini kita getok aja. Ini nih ada perintah trigger tadi ini buat baca sensor ya. Dia itu cuma satu. Itu wajib kita buka. Ini buka kabel solenoid.
Ini disingkat waktu kita langsung buka mekanikalnya ya. Ini pertama-tama ini pembongkaran buka kepala babi, kepalanya itu yang berada di konverternya itu. Itu isinya konverter ya. Ini cukup kita getok sama kita cungkil pakai obeng. Dia itu kalau udah renggang sedikit kita cungkil aja pakai obeng, tapi kalau masih rapat itu jangan ya, takutnya obengnya patah. Ini pompanya kita buka baut 12. Ini sekalian ada sealnya ya, jadi nggak dikasih lem pun aman, karena dia ada ringnya ada karetnya, itu intinya aman. Ini gantian pompanya cuma cukup kita cungkil itu aja, cungkil atau di tracker, ada tracker itu baut 17 kasar. Tapi saya lebih baik saya cungkil gini. Ini packing pompanya itu rusak ya, karena yang di casing terlalu lengket, yang di pompa lengket. Jadi begitu kita tarik itu pada patah semua. Ini inputnya kita singkirkan dulu. Ini mekanikalnya, penampakan mekanikal itu kayak gini. Ini kampas 1 ke 2 ya. Ini sealnya buat nekan kampas, kita cek dulu. Kalau yang ini jarang banget bermasalah. Sealnya masih lumayan bagus, tapi ntar tetap kita ganti ya, karena udah kadung turun ya. Memang ini penggantian seal sama kampas. Ini kampas yang di 2 ke 3. Ini kampasnya yang 2 ke 3 ya. Nih, ini yang 2 ke 3. Ini terakhir rumah yang as kopel ya, yang paling terakhir. Dia kalau dakar di ujung sono itu masih ada brick band ya, kayak kampas tapi bentuknya itu agak bulat gitu. Brick band, namanya brick band, ada tambahannya. Yang dakar kayak gitu. Ini yang exit. Kalau dari sisi transmisi lebih gampang yang exit timbang yang dakar. Kalau dakar biasanya tuh agak rewel. Ini kampasnya yang terakhir. Ini 3 ke 4. Perpindahannya itu kalau dari 3 loncat ke 4, kampasnya kayak gini.
Ini kita press, gak kuat ya, ntar kita press itu. Yang sering banget yang silang rumah ini ya, yang sering banget yang rusak. Ini kampas ya. Ini kampasnya ini agak gripis-gripis, kemungkinan ini masalah dari delay atau ada hentakan, karena dia itu jaraknya itu agak jauh. Jadi kalau jaraknya jauh itu bisa terjadi hentakan atau delay. Efeknya itu makin lama ntar mobil nggak bisa jalan karena udah kampasnya udah halus. Ini lanjut proses perakitan. Ini as kopel yang belakang. Ini rumah yang 3/4, kampas yang 3/4-nya. Kita pasang satu per satu. Dia itu nggak bisa barengan ya, takutnya itu ada yang nggak bener-bener masuk. Itu tutup kampas yang apa ya, yang kayak mangkok yang deket as kopelnya itu. Dia itu ujungnya itu ada giginya yang buat muter asnya itu. Ini rumah yang saya bilang itu yang agak rusak kemarin, kita press, sealnya ini pada jeber semua. Ini one way. Ini one way-nya bisa kebalik ya. Tapi kalau nggak kita buka ya nggak bakalan bisa terbalik. Kok itu nggak perlu kita buka karena jarang banget one way itu bermasalah. Ini pemasangan kampas. Ini yang 2/3. Ini kita masukin satu per satu. Dia itu nggak bisa bareng-bareng, karena kalau kita masukin bareng-bareng itu biasanya kampasnya itu nggak masuk sama pelatnya, karena giginya itu berbeda-beda. Kadang ada yang 4 sendiri, ada yang 2 sendiri, atau ada yang 3 sendiri. Ini snap ring, kebanyakan di snap ring ini yang sering ketukar, karena snap ringnya ini double. Itu kita tambah pelat. Ini buat inputnya ya. Jadi dia itu snap ring, pelat, terus snap ring.
Ini yang di satu kedua, itu gigi satu langsung ke duanya di sini ya. Kalau satu duanya tuh awalnya itu biasanya angkatan pertama itu di input jalan, baru dia tuh neken yang kampas yang ini. Jadi dia itu berurutan. Ini kita satu persatu juga. Ini kampasnya ini kalau nggak salah ada 3 atau 4. Kalau di dua ketiganya itu agak banyak, ada 6. Itu pernya itu kayak gitu ya. Pernya itu lebih gampang kalau yang di Pajero ini. Ini rumah sil. Yang ini juga sering terbalik ya, karena dia itu ada lubangnya kecil yang di dekat body valve-nya itu. Ini cukup kita getok pakai tangan udah masuk sendiri tanpa dipaksa. Ini lanjut kita pemasangan kampas di input. Ini angkatan awalnya itu di kampas ini. Ntar kampas ini neken yang di mangkoknya tadi ya. Ini yang kampas mundur yang habis yang rontok, ini kita ganti baru ya. Selesai input, ini kita pasang inputnya. Ini pemasangan ini agak lumayan susah. Jadi dia itu kalau dia ini ada triknya, dia nih kalau masang ini. Semua di mobil dia itu ada triknya. Jadi agak diangkat sedikit lalu diputer kanan kiri ya. Jadi diangkat sedikit lalu diputar. Jadi pemasangannya itu enggak ditekan terus diputer, itu enggak, itu malah enggak mau bisa masuk kampasnya. Jadi dia tuh diringanin lalu diputer. Nah, itu tadi packingnya kita bikin, lalu pompanya kita pasang pas, baru kita baut. Harus bener-bener pas ya, nggak boleh terlalu miring. Itu kalau miring lubang pressure kecil, kalau dia itu tertutup setengah itu biasanya bisa terjadi masalah. Biasanya itu mundurnya itu agak ganjel, bisa mundur tapi ganjel. Ini pemasangan kepala babinya udah selesai. Selesai mekanikalnya. Ini kita lanjut bagian belakang sama di body valve. Ini kita pemasangan pantatnya ya, atau kopel. Itu pembaca sensor sama DP-nya ya. Jadi kalau pengancingan itu dia itu paling belakang. Jadi kalau ditanjakan taruh DP, kalau di matic dia itu aman. Nggak bakalan bisa belandang kalau orang Jawa bilang.
Ini kita pemasangan body valve. Ini akumulatornya kita pasang. Dia itu pengguna teflon ya. Kalau yang di Pajero ini biasanya itu dia tuh pengguna seal, pengguna seal. Ini body valve kita pasang kudu pas. Jadi selektornya itu harus pas dengan gigi yang di pegangan handle. Ini kita getok-getok pengguna tangan aja biar nggak, kalau pakai alat takutnya luka. Itu biasanya bisa masuk sendiri. Ini kita pasang baut 10-nya. Ini solenoidnya, kabel solenoid. Ini body valve-nya kita bongkar juga ya, kita cek valve-nya itu ada yang macet atau enggak. Kemarin ada yang macet 3. Efek kampas habis itu biasanya bisa dari valve-nya itu macet, kita paksa. Jadi kampasnya itu enggak maksimal ngeluarin pressure dari olinya itu. Olinya itu enggak maksimal ke rumah seal, jadi kayak ngempos atau tidak, jadinya terjadi kampasnya itu rontok. Selesai body valve, kita pasang filter oli. Ini filter oli kita ganti baru karena yang bawaannya ini udah kotor banget karena kampasnya itu pada rontok masuk ke dalam filter. Kalau kita pakai takutnya mampet. Ini kita ganti filternya. Terakhir pemasangan karter. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanganmu tuh, jarimu.